Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Mudah-mudahan kita semua ya, ayah bunda di rumah, bapak ibu guru, kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, ketemu lagi dengan pelajaran agama Islam dan budi pekerti ya. Hari ini kita akan melanjutkan penjelasan tentang teladan keteladanan Nabi Muhammad dan para sahabatnya ya. Terus kita sekarang ke poin C, yaitu kepemimpinan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum ibu melanjutkan penjelasannya, mari kita sama-sama berdoa dulu ya, berdoa sebelum belajar agar ilmu yang akan kita dapatkan ini berkah untuk kita semua, bermanfaat ya. Amin ya robbal alamin. Yuk sama-sama berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kemarin kita sudah belajar tentang keteladanan Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya yaitu perilaku jujur, kemudian peduli dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, teman-teman, dan lingkungan hidup ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keteladanan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu cara kepemimpinan mereka ya. Yang pertama yaitu sahabat Rasulullah yang dijuluki sebagai Khulafaur Rasyidin ya. Ya sebelumnya ibu akan menjelaskan apa itu arti Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin artinya adalah pemimpin umat dan kepala negara yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, siapa saja yang termasuk Khulafaur Rasyidin ya? Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq ya, kemudian Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib ya. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang kepemimpinan Abu Bakar ya, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Bakar adalah seorang khalifah pertama setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nah, siapa nama lengkap beliau? Nama lengkap beliau yaitu Abdullah bin Abi Khuwafah At-Taimi. Nah, gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena ia adalah paling cepat masuk Islam ya. Jadi orang yang termasuk cepat masuk Islam setelah istrinya yaitu Siti Khadijah ya. Nah, kemudian juga selain dia mempunyai gelar Abu Bakar, Abu Bakar ini juga mempunyai gelar As-Siddiq ya, yang diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai peristiwa. Jadi kalau ada kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu cepat percaya yaitu Abu Bakar, makanya digelar As-Siddiq, terutama dalam membenarkan peristiwa Isra Mi'raj ya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj yang naiknya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ke langit ketujuh ya. Itu yang cepat percaya ya, yaitu Abu Bakar. Nah, Abu Bakar memimpin dari tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Nah, apa yang harus diteladani oleh Abu Bakar, sahabat Rasulullah SAW? Ya, yang pertama, dia selalu meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW dalam menentukan keputusan. Ya, beliau juga selalu mengajak para sahabat yang lainnya untuk bermusyawarah. Ya, sikap bermusyawarahnya. Kemudian juga selalu membantu rakyat. Ya, apalagi rakyat yang dalam kekurangan ya. Walaupun dia sudah menjadi pemimpin, tapi dia tetap tidak sungkan dan tidak segan untuk selalu membantu rakyatnya. Contohnya yaitu sebelum beliau menjadi pemimpin selalu membantu memeras susu sapi ya. Nah, sekarang walaupun ketika Abu Bakar ini sudah menjadi pemimpin pun dia tidak mengurangi atau tidak sama sekali tidak beda sama sekali ketika dia menjadi orang biasa, tetap membantu ya. Nah, selain suka membantu, tidak sombong ya, sifat kepemimpinan Abu Bakar ini beliau juga selalu mensejahterakan rakyatnya melalui Baitul Mal ya. Jadi waktu kepemimpinan Abu Bakar ini dia mendirikan Baitul Mal. Apa itu? Suatu lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara ya. Itu ya. Kemudian yang kedua, kepemimpinan kedua setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar ya. Nah, Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap yaitu Umar bin Khattab bin Abdul Uzza ya. Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Nah, beliau itu terkenal sebagai pemimpin yang pemberani, jujur, adil, tegas, dan bijaksana, juga bertanggung jawab terhadap rakyatnya ya. Nah, pada masa pemerintahannya Umar bin Khattab dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan bertanggung jawab. Nah, sebagai contoh yaitu tanggung jawab yang diperlihatkan Umar bin Khattab yaitu pernah suatu saat beliau berkata kepada ketika ia melihat kondisi jalan yang rusak, aku akan segera perbaiki jalan itu sebab aku takut dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Hanya karena ada seekor unta yang terjungkal. Nah, berarti melihat itu Umar bin Khattab sangat peka karena akan membahayakan orang yang melintasi jalan itu, sehingga beliau bilang kalau akan segera memperbaiki jalan itu, karena kalau ada apa-apa dengan rakyatnya pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Jadi ini adalah contoh Khalifah Umar bin Khattab yang sangat harus kita tiru ya, bertanggung jawab ya atas kepemimpinannya. Kemudian juga jasa Khalifah Umar bin Khattab yang sampai saat ini kita rasakan adalah penetapan kalender Hijriyah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriyah. Nah, ini jadi dimulai pada kepemimpinan Umar bin Khattab ya. Nah, kemudian yang ketiga, kepemimpinan Utsman bin Affan. Ya, Khalifah Utsman bin Affan adalah pemimpin ketiga setelah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nah, Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun atau dari tahun 644 sampai dengan 656 Masehi. Beliau dikenal sebagai orang kaya dan dermawan. Jadi Utsman bin Affan ini terkenal orang yang kaya dan juga dermawan ya. Apa bukti kedermawanan Utsman bin Affan? Yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta. Subhanallah ya. Untuk membantu siapa? Untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Subhanallah ya, pemimpin-pemimpin atau Khalifah Rasyidin ini sangat amanah ya. Itu harus kita tiru keteladanannya karena setiap orang di antara kita itu, setiap manusia itu sebenarnya adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya ya. Nah, di masa pemerintah Utsman bin Affan ya, beliau melakukan kodifikasi atau menyusun atau membukukan kitab Al-Qur'an ya, karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan Al-Qur'an. Kemudian beliau membentuk panitia penyusunan Al-Qur'an yang diketuai oleh siapa? Zaid bin Sabit. Dengan anggotanya adalah Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris ya. Nah, panitia tersebut bertugas apa? Untuk apa? Untuk menyalin ulang ayat-ayat Al-Qur'an dalam sebuah buku yang disebut mushaf ya. Nah, dalam sebuah buku yang disebut mushaf dan diperbanyak menjadi 4 buah eksemplar ya. Nah, 1 buah disimpan di Madinah yang disebut mushaf Imam atau mushaf Utsmani. Nah, 4 buah lainnya dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Nah, di samping itu beliau juga merenovasi Masjid Nabawi di kota Madinah dengan cara memperluas dan memperindah bentuknya ya. Jadi itu hasil dari kepemimpinan Utsman bin Affan ya. Pada masanya membukukan Al-Qur'an, kemudian juga merenovasi Masjid Nabawi di kota Madinah ya. Nah, kepemimpinan yang terakhir atau yang termasuk Khulafaur Rasyidin yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini adalah salah seorang Khulafaur Rasyidin yang terakhir yang Ibu bilang tadi. Ali merupakan anak dari paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abu Thalib. Dan kebetulan juga Ali bin Abu Thalib ini juga suami dari Siti Fatimah, putri dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abu Thalib selain Ali bin Abu Thalib, Abu Thalibnya sendiri yaitu paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu membela dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pemberani. Hal itu sudah dibuktikannya ketika harus menggantikan tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Rasulullah mau dibunuh ya oleh para kafir Quraisy, ketika sedang tidur maka digantikanlah tidurnya Rasulullah oleh Ali bin Abu Thalib ya. Padahal di luar sana pemuda-pemuda Quraisy itu ingin menyakiti bahkan ingin membunuh Rasulullah kan, tetapi Ali bin Abu Thalib segera menggantikannya ya, atau menyelamatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kejaran atau perbuatan jahat orang-orang kafir Quraisy ya. Nah, pada masa pemerintahan Ali kurang lebih selama 5 tahun, yaitu dari
tahun 656 Masehi sampai 661 Masehi. Selain pemberani, Ali bin Abi Thalib juga seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan, ya. Nah, sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah atau tempat belajar anak-anak. Nah, dalam menjalankan roda pemerintah, Ali bin Abi Thalib mengharuskan pegawainya tentu saja berperilaku jujur, cakap, dan bertanggung jawab atas tugas-tugasnya, atas pekerjaannya, ya. Beliau juga memajukan bidang ilmu bahasa serta mengembangkan bidang pembangunan terutama di kota Kufah sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahu, dan ilmu pengetahuan lainnya, ya. Itulah anak-anak teladan-teladan yang harus kita ikuti, yang harus kita teladani dari para khulafaur rasyidin atau para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Mereka semua adalah seorang pemimpin yang benar-benar amanah, yang mengerjakan kepemimpinannya tentu saja atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala serta teladan yang sudah diberikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kita harus mengikuti atau meneladaninya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri, bertanggung jawab terhadap kedua orang tua, terhadap lingkungan, bersikap jujur, ya. Itu yang harus kita teladani. Nah, anak-anak, tugas kalian hari ini tentu saja membaca ulang kembali kisah keteladanan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk Khulafaur Rasyidin ini, ya. Kalian baca kembali sampai benar-benar paham, ya. Kemudian silahkan ditulis rangkumannya, ya. Halaman 50 ya, ditulis rangkumannya halaman 50, ya. Setelah menulis rangkuman juga silahkan kerjakan ayo berlatih yang A, ya. Berlatih A 1 sampai nomor 4, ya. Nah, silahkan kalian kirim di tugas kalian itu, ya, di foto kemudian kirim lewat Google Classroom, ya. Nah, kalau di Google Classroom itu tetap tertera nama-nama yang mengerjakan dan tidak mengerjakan. Jadi Ibu enak nanti ngasih nilainya, jadi nggak mungkin hilang, ya. Ibu tunggu tugas kalian karena ini adalah bentuk perilaku kalian, apa kalian benar-benar sudah meniru keteladanan Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya, yaitu dengan cara bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap tugasnya sendiri, yaitu tugas yang sudah diberikan kepada kalian oleh ibu, ya. Ini bentuk kalian apa benar-benar sudah menjalankan atau sudah meneladani teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, ingat ditulis rangkumannya. Setelah ditulis rangkumannya, kerjakan ayo berlatih yang A ini, ya, nomor 1 sampai nomor 4, kemudian dikirim lewat Google Classroom, ya. Nah, sekian dari Ibu, ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jadi yang belajar itu sebenarnya bukan cuma kalian, Ibu juga sama terus belajar, ya. Kita sama-sama belajar untuk mengingat kembali sejarah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sekian dari Ibu, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salam sehat, ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.